Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kegiatan hari ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kali ini kita akan membahas materi tentang Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, konstitusi memiliki dua pengertian. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan undang-undang dasar yang memuat segala aturan serta ketentuan yang bersifat pokok dari sistem tata negara suatu negara. Kemudian yang kedua, dalam arti luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar baik dari hukum dasar tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Tujuan konstitusi yang pertama untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kemudian yang kedua, untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Kemudian yang ketiga, bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Jenis konstitusi ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Periode pertama berlakunya UUD 1945. Periode ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada masa itu, diawali dengan maklumat Wakil Presiden nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Kemudian pada tanggal 14 November 1945 dibentuklah Kabinet Semi-Presidensial atau Semi-Parlementer. Sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem perubahan pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945. Sistematika UUD 1945 terdiri atas pembukaan, ada 4 alinea, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Berlakunya Konstitusi RIS mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar sejak tanggal 27 Desember 1949, maka berdirilah Negara RIS. Negara RIS ini menggunakan Konstitusi RIS sebagai undang-undang dasarnya, sehingga UUD 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta. Kedudukan negara RIS sendiri ada di Jakarta. Sementara bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi federal atau serikat, dan sistem pemerintahannya dari presidensial menjadi parlementer. Sistematika konstitusi RIS itu sendiri yaitu Mukadimah terdiri atas 4 alinea,
batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal, serta tidak ada bagian penjelasan. Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode UUDS ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Pada masa ini, tercatat ada 7 kali pergantian kabinet, yaitu yang pertama Kabinet Nasir, yang kedua Kabinet Sukiman Suwiryo, yang ketiga Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan yang ketujuh Kabinet Juanda. Sistem multipartai yang diterapkan berjalan tidak sehat. UUD 1950 ini terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Periode ketiga yaitu periode berlakunya UUDS. Periode ini berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara pada masa ini adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, dan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Pada periode UUDS ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer atau yang sering disebut dengan demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Pada periode ini terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman Suwiryo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda. Sistematika UUDS ini terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Berlakunya kembali UUD 1945. Periode ini terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Pada sidang konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik, sehingga gagal menghasilkan undang-undang dasar yang baru. Maka, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, dalam pelaksanaannya, ada 2 penyimpangan terhadap UUD 1945. Di antaranya, yang pertama, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR dan DPR. Selanjutnya, berlakunya UUD 1945 masa Orde Baru, yakni mulai tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru,
UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral. Hal ini diantaranya ditandai dengan beberapa jumlah peraturan yang ada. Selanjutnya, periode berlakunya UUD 1945 dari tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa periode tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 1999, ini merupakan masa transisi, yaitu masa pemerintahan dari Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Kemudian, pada masa 1999, terjadi perubahan terhadap UUD 1945. Tujuan adanya perubahan ini adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap UUD 1945 ini terjadi pada kurun waktu 1999 sampai dengan 2002. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. UUD 1945 yang mengalami perubahan merupakan UUD yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah diberlakukan kembali dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demikian materi kita kali ini tentang Konstitusi UUD 1945. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.